Madu merupakan sumber karbohidrat alami. Kandungan gula pada madu bisa cepat diserap tubuh. Terkadang untuk penambah cita rasa manis, madu ditambahkan kepada sejumlah bahan makanan. Namun apa jadinya bila madu itu adalah madu palsu plus berformalin? Menutup kemungkinan madu palsu berformalin sampai ke tangan Anda. Dari studi kasus, tim reportase investigasi menemukan salah satu varian madu dari peternakan terkenal pun merupakan buah kecurangan. Dari pengakuan Gento, kecurangan pada madu sedikit terkuak. Meski mengklaim menjual madu, tidak sedikitpun madu asli dijualannya. Lihat saja. Di sebuah toko, Gento mengaku membeli bahan-bahan untuk membuat tiruan madu, yaitu asam asetat atau cuka, soda kue, dan esens atau penambah rasa madu. Gento juga memakai gula pasir dan tepung tapioka. Sedangkan formalin diakui Gento cukup sulit didapat lantaran peredarannya diawasi pemerintah. Namun Gento tidak kehabisan akal. Ia mendapatkan cairan formalin dari temannya. Sebelum mengolah seluruh bahan, Gento juga membeli botol-botol kaca bekas sirup di pengepul barang rongsokan. Di tempat pengepul barang rongsokan pula, Gento kerap membeli label madu yang sudah dilengkapi izin Departemen Kesehatan. Rupanya, oknum pengepul sampah juga bermain curang. Mereka membuat sendiri label madu berizin Kemenkes itu. Setelah bahan-bahan di tangan, di dapur inilah Gento memulai kecurangannya membuat madu palsu. Gento tetap menggunakan cuka, padahal konsumsi cuka terus-menerus bisa melukai lambung. Cuka itu untuk merasakan asam, untuk menghilangkan rasa gula itu. Jadi pakai itu terus terang aja. Kadang di tenggorokan kalau untuk anak-anak kecil ya cukup berbahaya sebetulnya. Karena apa? Lagar di tenggorokan itu agak tajam itu. Gento yakin pembeli pasti mengira madunya asli, lantaran madu palsunya tetap cair bila disimpan di freezer atau lemari pembeku. Gento juga menambahkan formalin meski tahu bahaya formalin itu sendiri. Anda tahu nggak kalau formalin itu berbahaya? Tahu, tahunya apa? Udah pernah ada orang sampai keracunan gitu ya, agak awet gitu, bisa bertahan gitu, istilahnya bisa 1 tahun apa gitu kan. Jadi nggak ada rasa robahnya. Semakin udah lewat 3 bulan, baunya menonjolkan semakin harum. Dalam membuat madu putih, Gento menggunakan pemutih tepung. Saat pengemasan sendiri tidak terlihat sedikitpun proses mensterilkan botolnya. Parahnya lagi, untuk menyamai karakteristik madu asli, yaitu berbuih dan meletupkan gas bila ditutup lama, Gento mencampurkan soda kue. Aroma madu pun ada di madu palsu karena penggunaan esens madu. Kerja Gento betul-betul rapi. Ia melengkapi tutup botol dengan segel. Lalu menempelkan merek madu yang sudah dilengkapi dengan izin dari Departemen Kesehatan. Tentu saja, izin Departemen Kesehatan itu palsu. Kini, tanpa ragu, Gento pun melangkah menjajakan madu palsunya. Ia mengaku sudah memiliki pelanggan, bahkan bisa menjual di kantor-kantor pemerintahan. Kepada pelanggannya, Gento mengaku madunya asli dari Sumbawa. Sebotol madu dijual seharga Rp75.000. Pelaku berkeyakinan sangat sulit mendapatkan madu yang 100% asli di pasaran. Kami pun melakukan studi kasus yang hasilnya cukup mencengangkan. Temukan jawabannya sesaat lagi. Sore Mas, wah ini lebah apa ya? Ini lebah apis mellifera nih, Bang. Dari mana asalnya? Dari Mas? Eropa. Lebah impor ya? Iya, benar sekali. Dari studi kasus yang kami lakukan terhadap 6 sampel madu, 3 diantaranya positif mengandung formalin. Namun Anda tidak perlu khawatir karena masih ada pedagang jujur. Anda juga masih bisa menikmati madu selama Anda cerdas dan cermat dalam memilih. Saya disengat nggak nih Mas? Oh enggak. Enggak ya? Iya.
Kebutuhan madu di Indonesia mencapai 30.000 ton per tahun, sedangkan produksi peternakan lebah baru separuhnya. Lebih banyaknya permintaan ketimbang ketersediaan madu dimanfaatkan oknum penjual dengan berbuat curang. Gento misalnya, membuat madu tiruan dengan bahan-bahan cuka, gula pasir, tepung tapioka, soda kue, dan formalin. Kami pun mencoba menelusuri penjualan madu di pasaran. Kami menemukan toko penjualan madu yang setiap hari mempunyai stok ribuan liter madu. Namun penjualnya juga mengaku sulit membedakan madu asli dan madu palsu. Itu peternakan semua. Ada yang lihat, ada yang peternak. Balon-balon gitu. Kayak gini ya. Lihat tetap punya. Peternakannya di mana? Kalau peternakannya di mana ya? Perlu didetekan. Kalau yang tadi atau benar-benar laporan itu ya seleb. Tapi sekarang kalau nggak bisa itu ya. Sekarang kalau pakai air, pakai kolam, pakai petang itu nggak bisa juga. Untuk mengetahui madu asli, kami kemudian membuat studi kasus. Kami membawa sampel madu Gento dan 5 sampel madu lain dari sejumlah tempat di Pulau Jawa, termasuk membeli dari peternakan lebah terkenal. Sampel diuji di Laboratorium Teknologi Industri Pangan Universitas Padjadjaran. Hasilnya 3 dari 6 sampel mengandung formalin. Sampel madu yang mengandung formalin itu adalah madu buatan Gento dan madu dari 2 peternakan lebah terkenal dan beredar luas di pasaran. Padahal, formalin kerap digunakan sebagai pengawet mayat dan desinfektan. Bila masuk ke dalam tubuh, maka formalin bisa memicu kanker dan mengakibatkan kematian. Ditemukan ada 3 sampel yang positif mengandung formalin. Itu artinya bahwa 3 sampel yang bersangkutan itu dipastikan madu yang palsu. Selain itu, hanya 2 dari 6 sampel positif mengandung enzim diastase. Enzim diastase merupakan indikator madu asli atau murni versi standar nasional Indonesia. Enzim diastase hanya dihasilkan dari kelenjar ludah lebah. Manfaat pokok yang dihasilkan dari enzim ini luar biasa bagus untuk kesehatan. Melihat hasil uji keberadaan enzim diastase tersebut, artinya hanya 2 dari 6 sampel merupakan madu asli. 4 sisanya adalah madu palsu karena tidak mengandung enzim diastase. 4 sampel madu palsu itu adalah sampel madu Gento. Madu yang dalam penelusuran kami sebelumnya diletakkan di drum-drum besar. Bahkan sampel madu dari 2 peternakan lebah besar dan terkenal ternyata juga madu palsu. Lantas apa kata Gento yang jelas-jelas madunya palsu? Emang madu asli itu nggak ada. Sebetulnya paling dia itu maksimal itu kadar madunya sekitar 30% lah minimal. Soalnya kalau dia jualkan yang asli semua, otomatis dia pikir-pikir juga tetap dia rugi kan, nggak ada pemasukannya. Yang asli aja 1 botol ya, itu yang murni gitu 100%. 1 botol aja mencapai ada yang 150, ada yang 300 tergantung dari madu lebahnya, lebah apa gitu. Kata-kata Gento tidak sepenuhnya benar, karena di pasaran masih ada penjual madu jujur. Kejujurannya terbukti saat sampel diuji di laboratorium. Madunya madu asli dan tanpa dicampur formalin. Madu itu adalah madu hasil usaha Rusdianto. Ia dan teman sekampungnya sudah sejak tahun 1970-an berburu madu lebah di hutan. Tak jarang mereka harus naik turun bukit batu untuk mendapatkan madu murni. Kalau cari madu itu ada musimnya, Pak. Kira-kira bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Nanti kalau sudah hampir musim rendeng, Pak, musim hujan itu sudah habis itu. Madu, simpenan madu tawon itu sudah habis. Nah, kalau madu asli itu harganya 150, Pak. Ya, sampai 175 bisa, Pak. Kalau asli itu. Kalau nggak asli itu ada 1 botol itu ya 50 aja. Ada 30 ada itu. Selain ada penjual jujur, berikut ini kami hadirkan tips membedakan madu palsu dan berbahaya dengan madu murni. Pertama, campur kuning telur dengan madu dan aduklah hingga mengental, maka terlihatlah kuning telur seperti matang. Bila kemudian madu masih beraroma khas madu, bahkan bertambah wangi, maka madu itu adalah asli. Namun,
Bila madu justru berbau amis, bahkan membuat kita enek atau berasa mau muntah, maka madu itu adalah palsu. Cara kedua, masukkan madu ke dalam lemari pembeku atau freezer selama 2 hari. Madu asli akan tetap kental dan tidak membeku. Sedangkan madu palsu membeku seperti air. Sulit memang membedakan madu asli dan palsu secara kasat mata karena pelaku kecurangan mahir menirukan sifat-sifat madu asli. Karenanya satu-satunya cara meyakinkannya adalah uji laboratorium. Kalau kita mau tahu ini madu asli atau madu palsu, ya mau nggak mau kita harus uji ke laboratorium. Kita cek enzimnya ada nggak. Kalau enzimnya ada, minimal 3%, berarti itu memang madu asli. Bila kita cermat memilih madu, maka keluarga dan orang-orang yang kita sayangi akan mendapatkan manfaat asli madu murni. Tim Reportase Investigasi. Daging tikus got dan daging celeng disulap menjadi dendeng oleh para pedagang curang. Lebih dari 200 tikus dalam sebulan diolah oleh pelaku. Sayangnya, belum ada konsumen yang mengendus kecurangan ini. Ikuti penelusuran tim Reportase Investigasi Minggu 29 Januari jam 5 sore di Trans TV. Penanggung jawab utama kesehatan Anda adalah diri Anda sendiri. Jadilah konsumen cerdas dan ikuti terus Reportase Investigasi setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore. Kini kita simak rangkuman informasi terhangat hari ini. Saya Ani Rahmi, sampai jumpa.